Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jal, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali berjumpa, kembali bertemu di rumah Allah Azza wa Jal dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi di mana kita terus berupaya untuk meningkatkan iman dan takwa dalam bentuk realnya melaksanakan salat berjamaah, salat subuh berjamaah atau pada hari Jumat, karena disebutkan dalam sabda Nabi salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bahwasanya afdalul jama'ati jama'atul subhi yaumal jum'ah, sebaik-baik salat berjamaah itu adalah salat berjamaah pada salat subuh pada hari Jumat. Salat subuh pada hari Jumat. Ya, jadi dalam sepanjang minggu jamaah yang terbaik itu dalam salat 5 waktu adalah pada salat subuh pada hari Jumat. Maka alhamdulillah kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan ini satu karunia, satu anugerah yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita, dan sudah sewajarnya dan bagian dari kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian tidak lupa pula, selain kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang beragam dan nikmat yang bermacam-macam, kita juga untuk mengingatkan diri masing-masing kita bahwasanya kita pada hari Jumat ini dan malam Jumat disunnahkan oleh Rasulullah salawatu rabbi wa salamuhu alaihi untuk memperbanyak salawat kepadanya. Semoga salawat serta salam yang kita ucapkan sampai kepada beliau dan mendapatkan pahala dari Allah Jalla wa'ala. Lalu kemudian jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita sebagai manusia menyadari bahwasanya dalam diri kita memiliki dua hal, dan satu hal yang menghubungkan dua hal tersebut. Dua hal yang kita miliki dalam diri kita adalah pertama ruh, dan yang kedua adalah jasad. Ruh, kita tidak banyak mengenal tentang hakikat ruh, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang ruh, maka katakanlah ya Muhammad bahwasanya ruh itu termasuk perkara Rabbmu, dan apa yang kalian ketahui dari ilmu ini hanyalah sedikit. Sehingga kita tidak banyak mengetahui tentang ruh.
Yang jelas di antara yang kita ketahui bahwasanya ruh ini bisa meninggalkan jasad seseorang untuk sesaat dan bisa juga untuk selamanya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman tentang kondisi di mana seorang tidur. Bahwa ruh itu berpisah sesaat kemudian dikembalikan lagi sama Allah. Kalau orang wafat itu ruhnya benar-benar terpisah secara total dan tidak kembali kecuali nanti pada hari kebangkitan. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah yang mewafatkan jiwa di saat wafatnya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah sebut tidur itu sebagai kematian, sebagai wafah. Wallati lam tamut fi manamiha. Begitu juga yang belum mati. Jadi Allah sebut kematian sebagai wafah. Tapi kata Allah, tapi dia belum mati. Sehingga Allah kembalikan lagi. Lalu kemudian unsur yang kedua adalah jasad. Dan jasad ini kita ketahui karena kehidupan dunia ini antara ruh dan jasad lebih dominan jasad, sehingga kenikmatan yang kita rasakan, rasa sakit yang kita rasakan itu lebih banyak terkena pada jasad kita. Berbeda ketika seorang di alam barzakh atau di alam kuburnya, maka di situ lebih dominan rohnya. Sekalipun jasadnya juga terkena, tapi lebih dominan rohnya. Dan tentu nanti yang paling sempurna adalah ketika pada hari akhir di surga ataupun di neraka, maka ruh dan jasad sama-sama keduanya benar-benar merasakan kenikmatan atau benar-benar merasakan siksa sesuai dengan tempat dan kondisi masing-masing. Jasad lebih dominan dalam kehidupan duniawi, berbeda dengan ruh di dunia ini. Namun perlu kita ketahui bahwasanya antara jasad dan ruh ada sesuatu yang menghubungkan, yaitu hati. Inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Hati ini adalah penghubung antara jasad dan ruh seseorang. Sehingga Rasulullah SAW bersabda dengan sabdanya, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad ini ada satu gumpalan darah. Idza salahat salahal jasadu kullu, apabila ia baik maka seluruh jasad itu menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan kalau gumpalan darah rusak maka seluruh anggota tubuh ini menjadi rusak. Di sini tentu dalam keilmuan Islam, islahul jasad juga diperhatikan sebagaimana juga islahur ruh. Makanya Allah Azza wa Jalla misalkan melarang seseorang, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian. Ada larangan dalam Islam untuk melukai diri. Ini kan secara jasad. Rasulullah bersabda, la darara wa la dirar, tidak ada memudaratkan diri sendiri atau memudaratkan orang lain. Sehingga islahul jasad, membenahi jasad, juga menghalangi jasad ini dari hal-hal yang membawa pada kematian atau kerusakan atau problem dalam jasad. Itu dalam Islam juga diperhatikan. Sebagaimana juga islahur ruh, sebagaimana juga islahur ruh, ya, memperbaiki ruh. Ini juga juga diperhatikan. Makanya salah satu wazifah atau tugas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabati wasallam adalah melakukan tazkiyah.
Allah Azza wa Jalla berfirman tentang tugas para nabi, tentang tugas Rasulullah juga, yatlu alaihim ayatina wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Tugasnya satu, mentilawahkan Al-Quran, dua, melakukan tazkiyah, tiga, mengajarkan. Ya, tiga, mengajarkan. Yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Al-kitab, Al-Quran, al-hikmah ditafsirkan adalah sunnatin Nabi alaihi afdhalus salati wa atamus salam, yang berbentuk dalam sabda-sabda beliau atau perbuatan-perbuatan beliau. Sehingga salah satu tugasnya para nabi, begitu juga terkhusus Rasulullah Muhammad ibn Abdullah, adalah tazkiyah. Dan tazkiyah ini lebih banyak berkaitan tentang ruhiyah, tazkiyatul ruh, tazkiyatun nafs, jiwa, islahur ruh atau islahun nafs. Oke, tazkiyah sendiri dalam bahasa Arab memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah at-tathhir, membersihkan. Makna yang kedua adalah at-tanmiyah, mengembangkan. Jadi makna yang pertama at-tathhir, membersihkan. Makna yang kedua at-tanmiyah, mengembangkan. Makanya dari sini para ulama'u at-tazkiyah atau ulama'u tarbiyah, mereka mengatakan tazkiyatun nafsi itu berdiri dengan dua pondasi. Pondasi yang pertama adalah at-takhliyah, pondasi yang kedua adalah at-tahliyah. Tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa, itu berdiri dengan dua pondasi, dengan dua rukun. Yang pertama adalah at-takhliyah, yang kedua adalah at-tahliyah. At-takhliyah artinya mengosongkan. At-tahliyah artinya menghiasi. Mengosongkan apa? Mengosongkan jiwa, mengosongkan hati dari penyakit-penyakitnya. Dan at-tahliyah adalah menghiasi atau mengisi. Mengisi apa? Mengisi hati dengan amalan-amalan hati. Maka inilah yang dikatakan oleh para ulama. Lalu mana yang dikedepankan antara at-takhliyah dan at-tahliyah? Yang dikedepankan adalah at-takhliyah, mengosongkan hati terlebih dahulu, lalu kemudian menghiasi hati. Layaknya seorang yang menggunakan baju kotor, ia akan mencucinya terlebih dahulu, baru ia akan menggunakan parfum untuk menghiasi atau membuat aroma wangi di bajunya. Seperti itu juga al-qalb, hati ataupun an-nafs, jiwa. Yang pertama prosesnya adalah at-takhliyah, mengosongkan hati dari penyakit-penyakitnya dengan menyembuhkannya, dengan membersihkannya. Kemudian yang kedua adalah at-tahliyah, menghiasinya, mengisinya dengan a'malil qulub, amalan-amal hati yang bentuk sabar, syukur, raja, berharap, khasyah, khauf dan seterusnya. Tapi kalau at-takhliyah, mengosongkan hati, tentu dari amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Pertanyaannya, seorang manusia ini diciptakan dengan penyakit hati atau sebenarnya hati dalam kondisi sehat, lalu kemudian datanglah penyakit-penyakit itu? Itu yang diperdebatkan oleh para ulama. Makanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammadin Al-Ghazali menyebutkan bahwasanya mempelajari adwa'il qulub, penyakit-penyakit hati, itu wajib bagi setiap muslim. Mengapa? Karena penyakit-penyakit hati ini melekat pada diri manusia. Melekat pada diri manusia. Sedangkan penyakit-penyakit hati ini bentuknya banyak yang haram. Seperti contohnya al-kibru, sombong. Contoh lain al-hasadu, iri. Contoh lain al-hiqdu, dengki. Dan seterusnya penyakit-penyakit yang lain. Sehingga mengenal penyakit ini, mengenal sebabnya, mengenal cara mengobatinya, membersihkannya dari hati, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bentuknya suatu kewajiban. Bentuknya suatu kewajiban. Layaknya kewajiban mengenal tata cara sholat, layaknya mengenal tata cara berpuasa.
Kenapa? Karena tata cara sholat, tata cara berpuasa, zakat, haji dan yang lainnya itu berkaitan dengan amalan-amalan zahir. Berkaitan dengan amal-amal zahir. Layaknya dia mengetahui haramnya berzina, haramnya mencuri, haramnya minum khamar dan seterusnya. Sama juga ia harus mengetahui haramnya al-kibru, kesombongan, haramnya al-hasad, iri dan seterusnya. Satu derajat. Sama-sama ada yang haram yang harus ditinggalkan berupa amal zahir, ada juga yang haram yang harus ditinggalkan berupa amal batin. Ada juga kewajiban yang harus dilaksanakan secara zahir, salat, zakat dan seterusnya. Ada juga amalan batin yang harus dilaksanakan layaknya sabar, layaknya syukur, layaknya tawakal dan seterusnya. Maka disinilah pentingnya seorang mukmin ketika mempelajari suatu ilmu itu mempelajarinya dengan lengkap. Mempelajari ilmu keislaman yang itu berupa ilmu fikih. Mempelajari ilmu keimanan yang itu berupa keyakinan atau ilmu akidah. Lalu kemudian mempelajari ilmu keihsanan atau ilmu ihsan yaitu yang berupa ilmu tazkiyah. Makanya Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam ketika ditanya mal ihsan, apa itu al ihsan? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Para ulama menyebutnya ini namanya manzilatul musyahadah, tingkatan menyaksikan Allah. Lalu kemudian fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak mampu menghadirkan Allah, maka hadirkanlah bahwasanya Allah melihatmu. Ini namanya manzilatul muraqabah. Ya, kalau tadi pertama namanya manzilatul musyahadah, tingkatan di mana seorang menghadirkan Allah di hadapannya seakan-akan ia menyaksikan Allah, atau tingkatan yang lebih rendah yaitu menghadirkan selalu muraqabatullah, pengawasan Allah kepada dirinya. Tentu mana yang lebih mudah? Yang kedua atau yang pertama? Tentu yang kedua lebih mudah, manzilatul muraqabah. Dia selalu menghadirkan pengawasan Allah atas dirinya. Yang lebih berat manzilatul musyahadah, ketika ia menghadirkan selalu Allah ada di depannya. Tentu ini berbeda. Ya, tentu ini berbeda. Ketika seorang menghadirkan Allah selalu ada di hadapannya, dan ketika seorang menyadari Allah selalu memantau dan mengawasinya. Tentu ini manzilah yang berbeda. Makanya itulah disebutkan dalam sabda Nabi alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Dan ilmu ihsan atau ilmu tazkiyah ini fungsinya adalah sinkronisasi atau mengikat atau menghubungkan antara amalan-amalan zahir dengan amalan-amalan batin, antara salat, puasa, zakat, haji dengan iman kepada Allah, iman kepada Nabi, iman kepada hari akhir, kitab-kitab dan seterusnya. Sadarkah kalau seorang dalam sholat itu harusnya ketika dia mengerjakan sholat layaknya dia juga menghadirkan rukun iman yang 6 ini. Kalau beriman kepada Allah, kita bisa pastikan bahwasanya akan hadir. Ya, tentu ini normalnya orang. Dia sholat lillahi tabaraka wa ta'ala, semata untuk Allah, maka di situ akan hadir al-imanu billah. Yang diawali dengan sabda Nabi antu'mina billahi. Kemudian wa malaikatihi, beriman kepada malaikat. Gimana? Dalam sholat beriman kepada malaikat itu seperti apa? Inilah pentingnya seorang mengetahui lebih tentang kondisi para malaikat-malaikat Allah, dan itu dibahas dalam al-imanu bil malaikah, beriman kepada para malaikat. Dimana kalau misalkan waktu subuh begini adalah disebutkan Allah Azza wa Jalla sebagai inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Mashhuda artinya disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Para malaikat.
Maka Rasulullah juga bersabda bahwasanya di sana ada para malaikat yang bergantian pada waktu subuh dan pada waktu asar. Di sini seorang akan menghadirkan bahwa al-imanu bil malaikat. Iman ini menjalankan tugasnya sebagaimana mereka diperintahkan. Kita juga seorang muslim menjalankan tugasnya sebagaimana kita diperintahkan. Lalu kemudian ketika kita sholat, maka ada malaikat yang mencatat. Begitu pula ada para malaikat yang ikut serta dalam sholat. Maka lihat, itu hadir al-imanu bil malaikah. Tapi yang menjadi problem, yang menjadi masalah adalah menggabungkan antara a'malul zahir sama a'malul batin. Disinkronisasikan, diikat, digabungkan. Ini yang berat. Kenapa berat? Itulah ilmul ihsan. Itulah ilmul ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sempurnanya kata Nabi, engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi kalau tidak bisa, fa in lam takun tarahu, kalau kamu nggak bisa melihatnya, menyaksikannya, maksudnya menghadirkan Allah di hadapanmu, maka ingatlah bahwasanya Allah mengawasimu atau memantaumu. Tingkatan yang kedua. Maka ilmu ihsan ini adalah ilmu di mana menggabungkan antara amalan zahir dan amal batin. Perlu diketahui bahwasanya yang menjadi problem, yang menjadi masalah adalah penghalang. Ketika seorang mau menggabungkan antara amalan zahir dengan amal batin, di sana ada penghalang. Apa itu penghalangnya? Tentu kita menyadari bahwasanya seorang ketika melaksanakan sholat harusnya dia dalam posisi khusyuk, dalam posisi sadar dia akan melaksanakan apa. Tapi realitanya dalam keseharian susah. Ada pikiran yang membuat sibuk, ada musibah yang membuatnya tidak tenang, ada kenikmatan yang besar yang membuatnya dia terlalu bahagia sehingga lupa kalau dia sedang ada kewajiban sholat, dan seterusnya. Sehingga yang menjadi masalah ketika seorang akan menggabungkan antara amal zahir dan amal batin itu adalah perantara tadi antara badan dengan ruh, yaitu qalb, hati. Bukan badannya, badannya sehat. Bukan rohnya juga ada dalam dirinya. Tapi yang menggabungkan antara keduanya, perantaranya ini, hati ini. Makanya penting sekali bagi seorang untuk menyiapkan hati dalam proses dan aktivitas ibadah. Karena ketika hati itu siap, maka dia akan menggabungkan tadi antara keislaman dan keimanan. Dan itulah martabatul ihsan, tingkatan ihsan. Tapi kalau hatinya tidak siap, makanya tidak akan sinkron. Ya sholat aja, tapi terputus dari amalan-amalan batin. Ini yang perlu diperhatikan bagi seorang hamba. Apa yang membuat hati tersebut menjadi tidak siap? Itulah yang dikembalikan tadi bahwasanya ilmu tazkiyah itu dibangun di atas dua pondasi, dua rukun. Yang pertama adalah at-takhliyah, yang kedua adalah at-tahliyah. At-takhliyah adalah mengosongkan, membersihkan jiwa atau hati dari dosa-dosa. Proses inilah yang berlanjut panjang sampai seorang wafat. Proses ini akan terus dilakukan, karena tidak ada ceritanya orang bisa mengosongkan hati murni, tidak ada dosa, tidak ada masalah, tidak ada problem, tidak ada penyakit, kecuali Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Makanya para ulama ketika menyebutkan Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam, salah satu peristiwa yang kita ketahui bahwasanya Rasul dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, disucikan dengan air zam-zam, diambil bagian syaitan di dalam hatinya.
Kapan itu terjadi? Kapan itu terjadi? Ketika masih kecil. 2 kali terjadi. Ketika masih kecil, yang kedua ketika mau melaksanakan Isra dan Mi'raj. 2 kali terjadi pembersihan itu. Para ulama menyebutkan kenapa? Karena proses perjalanan Isra dan Mi'raj ini Allah Azza wa Jalla akan berbicara secara langsung dengan nabinya dan memerintahkan beberapa perintah yang ada, dan itu akan menetap di dirinya, di hatinya, sehingga hati ini ketika mau bertemu Allah benar-benar dipastikan dalam kondisi suci, padahal di masa kecilnya sudah dilakukan itu. Sedangkan normalnya manusia, maka pada hatinya ada bagian syaitan, menguat ataupun melemah tergantung kondisi orang, tapi pasti ada bagian syaitan. Yang tidak ada hanya Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamussalam, karena benar-benar disucikan ya, dan diambil bagian syaitan ini dari hatinya, sehingga hatinya adalah hati yang paling suci yang pernah ada di muka bumi ini, adalah hatinya Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamussalam. Makanya sekalipun di sini para ulama berdiskusi tentang siapa yang lebih mulia, apakah para malaikat ataupun manusia dari kalangan orang-orang yang soleh. Apakah lebih mulia di sisi Allah para malaikat yang nggak kenal maksiat sama sekali, hanya melakukan ketaatan, ataukah salihil bashar, orang-orang soleh dari kalangan manusia? Maka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, termasuk dari kalangan ulama Syafi'iyah, merinci. Kata beliau, ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah khawasul bashar, orang-orang khusus dari kalangan manusia. Para nabi dan rasul ini posisi yang paling tinggi. Di bawahnya khawasul malaikah, malaikat-malaikat khusus. Ini tingkatan yang kedua. Siapa? Seperti Jibril, seperti Mikail yang Allah Azza wa Jalla sebutkan. Tingkatan yang ketiga, baru di situ ammatu atau awam salihil bashar, keumuman orang-orang soleh dari kalangan manusia. Lalu kemudian yang keempat, keumuman para malaikat. Jadi begitu rinciannya, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena posisi para nabi dan rasul itu Allah Azza wa Jalla sudah sucikan tadi hatinya, sudah benar-benar sucikan hatinya, sehingga tidak ada hasad, sehingga tidak ada kibr, sehingga tidak ada ghil, tidak ada hiqd, tidak ada penyakit-penyakit hati. Kan yang problem di situ. Yang problem di situ. Nah, makanya kan para ulama menyebutkan bahwa para malaikat ini diciptakan dengan akal tanpa syahwat, sehingga tidak ada syahwatnya, tidak ada syahwat menggauli lawan jenis, tidak ada syahwat makan dan minum. Kalau manusia, dia diciptakan dengan akal dan syahwat. Kalau hewan diciptakan dengan syahwat tanpa akal. Sedangkan manusia ini di tengah-tengah. Makanya kalau syahwatnya lebih kuat, dia akan seperti hewan. Kalau akalnya lebih kuat, maka dia akan seperti malaikat. Tapi yang perlu kita ketahui bahwasanya ia diciptakan dengan akal dan syahwat, sehingga kadang menguat, kadang melemah. Makanya salah satu jawaban Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamussalam mengingatkan kemanusiaan seorang sahabatnya Abu Bakar dan Hanzalah adalah ketika mereka mengadu, ya Rasulullah, kami sudah menjadi orang munafik. Kenapa? Karena kami kalau di hadapanmu ingat surga dan neraka, tapi kalau tinggal balik ke rumah lupa itu semua. Kata Rasulullah, kalau kalian dan kondisi kalian itu sama, ketika di hadapanku ingat surga dan neraka, ketika di rumah juga ingat surga dan neraka, maka malaikat akan berjabat tangan dengan kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya tingkatan mereka jadi malaikat.
Sudah bukan manusia lagi. Maka Rasulullah menyadarkan, kalian itu manusia. Itu yang ingin disampaikan Rasulullah. Kalian itu manusia. Kalau seandainya kondisi kalian tuh selalu ingat tentang surga dan neraka, layaknya ketika kalian di hadapan saya, kalian kembali juga sama. Kata Rasulullah, la safahatkumul malaika. Bahkan di saat kalian di atas ranjang kalian, malaikat pun akan menjabat tangan kalian. Kenapa? Ya karena sudah menjadi malaikat, bagian menjadi malaikat. Selalu ingat kepada Allah. Tapi manusia begitulah. Kadang akalnya menguat sehingga dia ingat kepada Allah, kadang syahwatnya menguat sehingga ia lupa kepada Allah. Makanya ini perlu kita sadari. Ya, bahwasanya kita sebagai manusia ada menguat, ada melemahnya. Enggak bisa manusia ini selalu dalam posisi yang terus naik, tidak ada turunnya. Pasti ada pasang imannya, ada surut imannya, ada bertambah, ada berkurangnya. Makanya begitulah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah ketika mereka menjelaskan tentang keimanan, bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus. Keimanan itu bertambah dan berkurang, bukan hanya sebatas amalannya. Keimanan yang ada di hatinya pun bertambah dan berkurang. Apakah keimanan dan keyakinan Abu Bakar tentang surga dan neraka, tentang kebenaran adanya Allah, tentang kebenaran kenabian Nabi itu sama dengan keimanan kita? Tentu enggak. Tentu tidak. Belum lagi kalau dibandingkan dengan amalan Abu Bakar dengan amalan kita, tentu berbeda. Kayak kembali lagi bahwasanya at-tazkiyah tadi itu dibangun di atas at-takhliyah dan at-tahliyah. Dan proses ini harus dilakukan seharusnya berurutan, takhliyah dan tahliyah. Tapi karena proses ini adalah proses yang panjang, maka tidak mungkin seorang hanya fokus kepada takhliyah saja. Pasti takhliyahnya dengan cara tahliyah. Maksudnya takhliyah tadi kan mengosongkan, membersihkan jiwa atau hati dari penyakit-penyakit dan keburukan-keburukan. Dia berusaha untuk membersihkan dirinya dengan sombong, misalkan dari sombong. Gimana caranya? Ya caranya dengan menghiasi dirinya dengan sifatut tawadhu, rendah hati. Maka prosesnya akan selalu beriringan, at-takhliyah sama tahliyah. Walaupun secara teori harusnya takhliyah, mengosongkan itu lebih didahulukan daripada tahliyah. Tapi mengosongkan ini seringkali tidak bisa kecuali ketika diisi dengan lawannya. Bagaimana mentarbiyah, mendidik, membiasakan jiwa dan hati ini itu tidak sombong? Dengan cara membiasakan diri untuk rendah hati, kan begitu? Bagaimana misalkan membiasakan diri kita untuk tidak hasad dengan cara selalu menghadirkan rasa syukur dalam hati kita. Ala kulli man kana li hasidan atadri ala man asa'ta al-adab asa'ta ala Allah fi fi'lihi li'annaka lam tardali ma wahab. Begitu kata seorang syair. Orang yang hasad ini sebenarnya kalau dia menyadari dia sedang tidak sopan sama Allah. Dan inilah yang perlu diingat bahwasanya ada keterkaitan antara iman, Islam dan ihsan ini secara keterikatannya. Kenapa? Karena sebagai contoh, al-hasad ini kan satu penyakit. Penyakit ini muncul karena melemahnya iman kepada takdir dan qada, ketentuan dan ketetapan Allah. Apa kaitannya? Maka tadi dikatakan, atadri ala man asa'atal adab, ala kulli man kana li hasidan. Katakan kepada orang yang hasad kepadaku. Atadri ala man asa'atal adab, tahu enggak kamu? Kau sedang tidak sopan dengan siapa? Asa'ta 'ala Allahi fi fi'lihi. Engkau sedang tidak sopan kepada Allah dalam perbuatan dan aktivitas Allah. Kenapa? Li'annaka lam tardali ma wahab. Karena engkau tidak rela apa yang Allah telah berikan kepadaku. Seakan-akan ia melakukan protes sama Allah. Ya Allah, kenapa engkau berikan fulan ini dan itu, saya tidak diberikan? Protes ini bentuk tidak terimanya seseorang
terhadap ketentuan dan ketetapan Allah. Itu menunjukkan ada kelemahan yang terjadi pada al-imanu bil qada'i wal qadar. An tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka saling mengikat, saling keterkaitan ini. Ya, saling al-kibr, sombong. Ini juga berkaitan tentang al-imanu billah. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan al-kibru ridai. Kibr itu pakaianku, kata Allah. Yang boleh sombong itu yang memiliki segalanya. Orang kadang sombong itu sifat yang tercela. Sombong itu sifat yang tercela dari makhluk yang tidak memiliki apa-apa. Kita sombong dengan pakaian kita. Ini milik siapa pakaian kita ini? Bukan milik kita, hanya titipan. Kita sombong dengan rumah yang kita miliki. Rumah ini milik siapa? Hanya titipan. Tapi kalau Allah yang menyombongkan diri, ini menjadi terpuji. Karena ia memiliki segalanya. Dan menjadi haknya. Dan menjadi haknya. Makanya orang yang sombong itu kata Allah, ia telah yunazi'uni. Dalam sabda begitu kata Nabi, yunazi'uni. Berarti dia ini sedang melawanku atau ingin mengambil kesombongan yang itu milikku menjadi miliknya. Berarti itu problem dalam al-imanu billah. Beriman kepada Allahnya yang melemah. Pengetahuan tentang Allahnya tentang Allah Azza wa Jalla melemah. Nah, makanya sekali lagi inilah yang penting seseorang itu ketika belajar itu lengkap. Ilmu keislaman di dalam fikihnya, ilmu keimanan di dalam akidahnya, kemudian yang terakhir adalah ilmu al-ihsan di dalam tazkiyahnya, atau di dalam tadi ilmu tarbiyahnya, tarbiyatun nafs atau tazkiyatun nafs. Maka takhliyah, kan Rasulullah SAW bersabda bahwasanya hati itu ketika seorang melakukan dosa, satu dosa, maka akan nakata nukta sauda, akan ada satu titik, ada satu bekas yang hitam. Dia berdosa, hitam, 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 terus sampai hati itu seluruhnya menjadi hitam. Tapi kalau seorang itu dalam proses takhliyah itu dia melakukan tahliyah, dia melakukan dosa, lalu dia meninggalkannya, diisi dengan ketaatan, maka di situ akan terus ada upaya antara hati yang mulai menghitam kembali lagi menjadi bersih karena ada ketaatan yang diisi. Makanya kadang seorang salah ya dalam melangkah ketika dia mengatakan, saya belum bisa meninggalkan kemaksiatan ini, jadi saya belum bisa sholat dulu, nanti kalau saya sudah bisa saya akan melaksanakan sholat. Lebih baik mana? Orang yang dia maksiat lanjut, taat lanjut, sama orang yang enggak taat sama sekali tapi maksiat lanjut. Tentu lebih baik orang yang maksiatnya masih ada tapi ada juga ketaatannya. Kalau ditanya yang lebih sempurna, jelas maksiatnya berhenti, ketaatannya jalan, itu jelas. Tapi tabiat orang, setiap diri kita, adakah setiap diri kita yang lepas dari kemaksiatan? Enggak ada, tidak ada. Makanya tidak bisa kita beralasan, nantilah suatu saat kalau saya sudah bisa meninggalkan ini itu saya mulai sholat. Ada sebagian orang begitu, saya masih pergaulan saya, kawan-kawan saya, lingkungan saya, aktivitas saya masih buruk-buruk. Kalau saya sudah mulai bisa meninggalkan, baru insya Allah nanti saya sholat. Ini bukan menjadi alasan. Justru ketika seorang melaksanakan sholat, Allah akan bantu dengan cara sholat ini, dia meninggalkan amalan-amalan buruk itu. Makanya harus berbarengan. Tidak bisa saya meninggalkan, saya tobat, kemudian dia tidak menghiasi dirinya dengan amalan-amalan soleh. Makanya antara amradul qulub, penyakit-penyakit hati, dengan a'malil qulub itu harus bersama. Amradul qulub yang ada ditutup dengan a'malil qulub, amalan-amalan hati. Dari tadi hasad diikuti dengan syukur, sehingga hasadnya akan bergeser. Dari tadi kibur diikuti dengan tawadhu, rendah hati, sehingga kiburnya akan tergusur, dan seterusnya begitu.
Ya, dan seterusnya begitu. Makanya kita perlu mengetahui bahwa salat yang kita laksanakan itu adalah salah satu pintu dari pintu tazkiyatun nafs. Kalau seorang benar-benar melaksanakan salatnya, makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Baik, salat ini menghalangi seorang. Itu kan proses tazkiyah. Kemungkaran itu umum, termasuk kemungkaran yang ada dalam hati. Hal-hal yang keji itu umum, termasuk hal-hal yang keji di dalam hati. Niat yang buruk, makar, itu kan semua problem hati. Salatlah yang akan menghalanginya. Pertanyaannya, problemnya di salat yang bermasalah. Ketika salatnya tidak bermasalah, maka salat itu bawabah, sebagai pintu gerbang dari gerbang tazkiyatun nafs. Sebagai pintu gerbang dari tazkiyatun nafs. Kenapa demikian? Salat ini sebelum kita melakukan salat sudah mulai proses panjang penghapusan dosa. Kan tadi hati itu kenapa bermasalah? Karena sebabnya banyak dosa di dalamnya, sehingga dia menjadi hitam tadi. Coba kita perhatikan ketika orang melaksanakan ibadah wudu, itu sudah pembersihan dari dosa di wajahnya, di tangannya, terus begitu melakukan pembersihan. Lalu kemudian dari rumahnya berjalan ke masjidnya, Rasulullah menyebutkan setiap langkahnya itu Allah Azza wa Jalla tuliskan satu pahala dan menghapuskan satu dosa. Berarti kan proses pembersihannya sudah berlanjut nih, dari mulai wudu, perjalanan ke masjid, lalu kemudian nanti sholatnya sendiri. Ini berarti kan proses tazkiyah semua. Makanya Allah berfirman tadi, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Makanya Rasulullah ketika bertanya kepada para sahabat, lau anna bibabi ahadikum nahran, kalau seandainya ada di depan pintu rumah salah satu di antara kalian itu sungai, yaghtasilu minhu kulla yaumin 5 marrat, setiap hari dia mandi 5 kali. Enggak ada mungkin di antara kita yang mandinya 5 kali setiap hari. Kata Rasulullah, hal yabqa min daranihi syai', apakah akan tersisa kotoran pada dirinya? Kata para sahabat, qalu la yabqa min daranihi syai' ya Rasulullah. Tidak tersisa apapun ya Rasulullah, karena sudah benar-benar dibersihkan. La yabqa min daranihi syai', tidak tersisa sedikit pun. Berarti salat proses penyucian jiwa. Hanya saja terkadang orang tidak menyadarinya. Ya, hanya saja orang tidak menyadarinya, sehingga ini yang penting untuk dihadirkan. Ini yang penting untuk dihadirkan. Makanya sekali lagi tazkiyatun nafs itu berdiri dengan 2 rukun yang penting, yaitu ruknut takhliyah dan ruknut tahliyah. Dan begitu sebenarnya selalu dalam keislaman kita. Apapun itu pasti ada meninggalkan dan menghiasi atau melakukan. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itu kan ada kalimat la ilaha, itu namanya takhliyah, mengosongkan seluruh Tuhan yang disembah dari hati dan jiwa seseorang. Dan illallah menetapkan satu-satunya Tuhan dan menghiasi hatinya dengan hanya menyembah kepada Allah. Itu kan namanya takhliyah dan tahliyah. Sama juga seseorang ketika dia melaksanakan sholat, maka dia sebenarnya sedang meninggalkan banyak maksiat yang bisa dilakukan ketika dia tidak sholat. Makanya sebagian para ulama usul fikih mengatakan hakikatnya di dunia ini itu nggak ada sesuatu yang mubah. Kenapa? Karena hakikat yang mubah itu menjadi wajib. Kenapa menjadi wajib? Ketika seorang melakukan yang mubah, itu pada hakikatnya dia terhalangi dari kemaksiatan. Ketika dia terhalangi suatu kemaksiatan, berarti yang mubah ini kan jadinya apa? Wajib kan? Kalau dia tidak melakukan yang mubah, maka dia akan melakukan yang haram. Maka melakukan yang mubah ini apa jadi hukumnya? Wajib. Itulah mengapa sebagian ulama usul mengatakan demikian, bahwasanya hal yang mubah ini hakikatnya itu menjadi wajib. Kenapa?
Karena sering kali yang mubah ini kalau tidak dikerjakan, orang itu cari-cari yang dosa. Ya, orang itu cari-cari yang dosa. Sehingga pentingnya seorang mendudukkan satu perkara ini. Makanya kadang ya dalam keseharian mungkin anak-anak kita, ketika kita melihat seorang anak atau seorang kawan kita mengerjakan sesuatu yang mubah sekalipun berlebihan atau tidak wajar, selama dia tidak meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang haram, itu jauh lebih baik ketimbang dia terjatuh dalam hal-hal yang haram. Itu tadi. Kenapa? Karena bisa jadi kita larang dari yang mubah, dia akan lari kepada hal yang haram. Makanya kata Rasulullah, sa'ah bisa'ah, sesaat dan sesaat. Sesaat engkau ingat sama Allah dan seterusnya, sesaat engkau beserta keluarga dan anak-anak, itu kan bukan bentuk yang haram. Hanya saja memang namanya orang sedang mengerjakan yang mubah, itu nggak mungkin ingat Allah. Normalnya orang, ada orang normal lagi makan ingat sama Allah, berat ya. Orang sedang bahagia sama anak istrinya ingat sama Allah, nggak jadi bahagia, ingatnya surga neraka. Makanya itulah normalnya seorang manusia, sa'ah bisa'ah. Tapi jangan kemudian sa'ah yang ini kemudian lebih banyak, akhirnya itu nanti akan menggeser kewajiban, akan menggeser hal-hal yang sunnah, bahkan akan menjerumuskan seseorang dari kepada hal-hal yang haram. Maka selalu para ulama mengatakan, orang yang mantahawana bil adab hurima minas sunan. Orang yang meremehkan, merendahkan adab-adab yang nampaknya ringan, maka ia akan terhalangi dari sunnah-sunnah. Wa man tahawana bis sunan hurima minal faraid. Orang yang merendahkan atau meremehkan hal-hal yang sunnah, maka dia akan terhalangi dari hal-hal yang wajib. Wa man tahawana bil faraid hurima minal ma'rifah. Dan orang yang meremehkan hal-hal yang wajib, maka dia akan terhalangi dari mengenal Allah Jalla wa'ala. Begitu pintunya. Jadi mengerjakan yang sunnah ini demi menjaga yang wajib justru. Ya, mengerjakan yang sunnah ini demi yang menjaga yang wajib dan menyempurnakan yang wajib. Kadang orang, saya cukupkan yang wajib aja, yang wajib aja berat, nanti yang sunnah kalau saya sudah semuanya semangat. Justru dengan menjaga yang sunnah ini dijaga yang wajib. Karena satu ketaatan akan membukakan ketaatan yang lain. Yang sunnah ini teorinya lebih berat daripada yang wajib. Kalau kita bisa mengerjakan yang lebih berat, maka yang wajib akan lebih ringan. Padahal yang lebih dicintai Allah adalah yang wajib, bukan yang sunnah. Sholat 5 waktu cuma 17 rakaat. Tapi kalau sholat sunnah berapa rakaat? Banyak. Mau sholat duha 8 rakaat. Sholat witir 11 rakaat. Sholat qabliyah ba'diyah 22 rakaat. Sesuai dengan penjelasannya ulama Syafi'iyah rahimahullah. Banyak. Belum lagi sholat taubat, belum lagi sholat sunnah mutlak. Jadi banyak sekali. Kalau seorang bisa menjaga sunnah-sunnah ini, sholat-sholat sunnah ini yang lebih berat jumlahnya, maka dia akan lebih mudah untuk menjaga sholat-sholat fardu. Ya, sholat-sholat fardu. Begitulah yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Sehingga inilah yang disebut dengan tazkiyatun nafs, yang dibangun di atas at-takhliyah dan kemudian at-tahliyah, mengosongkan jiwa, membersihkan jiwa dari dawa atau ad-duwa, penyakit-penyakitnya, dan menghiasi jiwa dengan amalan-amalan hatinya. Cukup ya, insyaallah sampai di sini pada kesempatan pagi hari ini yang berkaitan tentang tazkiyatun nafs. Semoga nanti bisa kita lanjutkan pada waktu yang lain berkaitan tentang tazkiyatun nafs. Terutama yang penting adalah ketika seorang mempelajari satu disiplin ilmu, akidah ataupun fikih, itu harus menghadirkan pula disiplin ilmu yang lain yang melengkapi, yaitu ilmu tazkiyatun nafs, agar
tidak terpisah secara total, karena sebagaimana dalam kajian kemarin saya sebutkan bahwasanya tabiat ilmu keislaman itu saling mengikat. Jadi ketika seorang belajar satu ilmu, maka harus belajar yang lain untuk melengkapi ketaatannya dan kesehariannya bersama Allah Jalla wa'ala, ya, agar tidak ada yang satu terzalimi atau tersingkirkan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.